Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahra siyam wa syahrul qiyam wa syahrul Qur'an. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Amma ba'du. Al-Mukarramun, seluruh pengurus DKM Mushola Rawdatul Hasanah, Ketua DKM Bapak Slamet Riyadi, seluruh para sesepuh orang tua kita, Bapak Haji Samsuri, Bapak Haji Solihin, dan seluruh para tokoh masyarakat, Bapak RT, Bapak RW, anggota Dewan kita, Bang Haji Masmuro, seluruh para pecinta ilmu, Kong Mama, Pak Ubaidillah, udah sehat Pak Ubaidillah? Saya pikir kena sawan yang sehat. Pak Edi Haryadi, Bang Soli, dan seluruh jamaah, mohon maaf tidak disebut nama satu persatu tanpa mulai rasa taklim, baik dari Rawadeno, Ratu Jaya, Kali Licin, Kampung Pulau, Pak, dari jauh sampai sini. Pengen ketemu Bang Edi, ya Bang Edi jarang datang. Seluruhnya yang hadir, semoga Allah sehatkan lahir batin kita, Allah tambah keberkahan hidup kita, Allah istiqomahkan kita di dalam kebaikan dan telah diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini terasa istimewa dan saya lihat wajah Bapak Ibu semua penuh dengan sukacita, penuh dengan kegembiraan. Gembira karena menyambut datangnya bulan suci Ramadan, gembira karena majelisnya ditutup. Yang mana nih? Gembira yang mana Ibu? Kalau Bang ini gembira karena ditutup. Biar gak dibully kan? Kita gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan. Ini merupakan tanda kemukminan kita. Ketika Allah memerintahkan, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Disuruh puasa, gak boleh makan, gak boleh minum, gak boleh hubungan badan dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Loh kok seneng? Berarti iman. Ibu seneng gak mau disuruh puasa? Iman, Pak. Inilah yang membedakan antara mukmin dan munafik, Pak. Orang mukmin disuruh ibadah, responnya senang. Saking senangnya dari rojak kita udah gembira, Pak. Sampai kita berdoa terus, wabalighna Ramadan, ya Allah sampaikan kami ketemu Ramadan. Mau ngapain? Mau puasa. Itulah respon orang mukmin, Pak. Kalau orang munafik responnya
dia bukannya seneng tapi kesel. Udah puasa lagi baik. Dia merasa terganggu aktivitasnya. Biasanya pagi-pagi ngopi, ngeteh, ya Pak. Dia nggak bisa ngopi ngeteh, orang munafik, sedih dia. Tapi orang mukmin biarin nggak makan, nggak minum, dari terbit fajar sampai matahari tenggelam, kita tetap senang. Nah ini menandakan bahwa kita adalah orang mukmin. Bapak sudah siap belum dengan Ramadan? Senang nggak? Kalau Bapak nggak senang, berarti munafik. Itu yang membedakan. Dan itu berlaku umum rumus ini Pak. Kita bisa mengukur diri kita ini lagi mukmin atau lagi munafik. Lihat respon kita setiap Allah memanggil kita. Tidak hanya puasa saja, sholat juga demikian. Hayya 'alas sholat. Lihat responnya. Orang beda-beda Pak. Ada yang alhamdulillah sudah masuk waktu zuhur, dia buru-buru ke kamar mandi, wudu dan seterusnya. Tapi orang munafik beda responnya Pak. Karena lagi baik, kesel dengan panggilan Allah. Ada yang begitu enggak? Yang lebih parah, cuek, malah masuk ke warung. Kenapa? Udah ada waktunya makan siang. Coba itu Pak. Kan aneh, dari mana Anda itu diartikan waktunya makan siang. Terukur. Maka ketika Bapak tiba-tiba dengar azan kok muncul rasa malesnya, berarti Bapak imannya lagi turun. Kalau sudah turun, hati-hati Pak. Kalau nggak Bapak buru-buru perbaharui iman kita, masuk ke ranah munafik Pak. Nah kalau sudah masuk ke ranah munafik, itu yang paling bahaya. Kenapa bahaya? Innal munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'an. Orang munafik dan orang kafir akan Allah kumpulkan di neraka Jahannam jami'ah bareng-bareng. Nauzubillah min. Pernah nggak Bapak dengar azan tapi males buru-buru sholat? Pernah? Pernah Pak Sri? Pak Dewa gimana? Pernah Sri. Udah kita ngambil dulu sholat mah belakangan. Hati-hati. Allah juga balikan bahaya. Berumum Pak. Maka ini penting buat menjadi barometer diri kita. Saya ini di mana lagi bagus apa enggak, bisa terukur di situ bagaimana kita merespon panggilan Allah. Begitu juga saat ini semua orang, semua masih saling rame-rame mengucapkan marhaban ya Ramadan, membaca ayat tersebut sebagai bentuk kegembiraan kita terhadap panggilan Allah. Dan ini menandakan bahwa kita adalah mukmin. Yang kedua, ketika Allah memanggil kita dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, Allah memanggil dengan sifat mulia yang Allah tanamkan dalam hati kita, orang-orang yang beriman. Itu sifat mulia. Allah enggak memanggil wahai penduduk Makkah, wahai penduduk Madinah, apalagi wahai penduduk Rawaninok. Enggak. Wahai orang-orang yang beriman. Ini kalau kita cek dalam kajian tafsirnya, lidzwatil iman, untuk menggugah keimanan kita yang mungkin sedang tertidur, menggugah keimanan kita yang mungkin saat ini sedang lemah. Kamu dipanggil Allah. Begitu kalau paham Pak. Bahayanya repotnya kan orang Indonesia baca Quran kaji tapi paham enggak. Tapi kalau paham kita terbuka Pak. Dipanggil Allah wahai orang-orang yang beriman. Berarti siapa? Ya siapa saja. Siapa saja yang merasa beriman, laki-laki maupun perempuan di belahan bumi manapun yang merasa beriman, Allah panggil lidzwatil iman, seiman tidak terbuka. Dan ini merupakan bentuk sayangnya Allah kepada kita. Jadi yang imannya tipis itu, nah itu mulai panggil itu, karena dipanggil oleh Allah. Tapi ada juga orang iman yang dipanggil tapi budek kupingnya.
Jadi dia tak peduli dengan panggilan itu. Dia menganggap itu hanya angin lalu, sehingga imannya nggak bergerak sama sekali. Maka yang terjadi, kakak dia nih menyambut Ramadan bukannya zikir tahlil malah dangdutan. Ada nggak? Ada nggak Pak? Ada di satu pulau Pak, tetangga saya. Karena sponsornya dari Dewan juga. Enggak ya? Ada juga kayak gitu. Jangan ya Pak. Masa nyambut Ramadan dangdutan dari mana judulnya? Sponsor itu jangan begitu kan. Kayak begini disponsori kira-kira pengurus DKM ada berapa nih? Butuh sarung apa butuh baju koko begitu Pak. Itu sama di berapa orang. Yang ketiga, kita nggak apa-apa ya sholatnya mundur dikit Pak ya. Penutupan yang penting tetap nanti sholat berjamaah. Baru 10 menit saya ngomong nih Pak. Yang berikutnya, ketika Allah memanggil kita dengan sebutan wahai orang-orang yang beriman, ini untuk menegaskan bahwa tidak ada orang yang bisa mengerjakan puasa kecuali memang di hatinya ada iman. Kenapa? Karena puasa itu berbeda dengan ibadah lain. Puasa itu ibadah yang bersifat private. Ibu paham bahasa private ya Bu? Itu bahasa kamu mulu Bu. Ibadah yang bersifat sangat pribadi, sangat rahasia, sangat intim. Yang tahu hanya dirinya dan Allah. Beda dengan sholat, kelihatan gerakannya. Baca Quran, kedengeran suaranya. Sedekah, kelihatan wujud barangnya. Berangkat umroh, malah heboh aja Pak. Ada pelepasan segala macam. Tapi kalau puasa, benar-benar keimanan kita itu diuji oleh Allah. Bapak mau pamer apa? Gua puasa loh, kan enggak. Terus kita itu orang nggak bisa kita melihat oh si A puasa, si B enggak. Kita nggak bisa melihat si A puasa, si B enggak hanya karena tanda-tanda fisik, nggak bisa. Nggak kelihatan. Umpamanya Bapak ngomong begini, oh Bang ini lagi puasa. Ketahuan dari mana? Dari tadi dia meludah mulu. Itu mah karena kebanyakan rokok bisa jadi. Kan nggak bisa diukur begitu. Umpamanya, wah ini Pak Haji Solihin ini puasa. Dari mana ketahuannya? Kelihatannya lemas. Emang gayanya dia begitu. Dari puasa nggak puasa emang gayanya begitu. Jadi kita nggak bisa mengukur. Wah PLW ini puasa nih. Dari mana ketahuannya? Itu kelihatannya bibirnya kering pecah-pecah. Itu sariawan pada saudara. Gak bisa. Makanya ibadah itu yang bersifat sangat pribadi, yang tahu dirinya dan Allah. Maka keimanan kita teruji di situ. Siang bolong, perut sudah mulai lapar, haus, belum ngopi, asem mulut kita. Di rumah sepi, istri gak ada, anak gak ada, gak ada orang. Yang ada cuma Indomie sama telur 2 biji. Ya kan direbus apa ya? Gimana Bang Dewan? Direbus dan kopi. Kalau deh Pak. Ini kan menguji iman Pak. Kalau orang imannya tipis, cetek, rumah sepi, Indomie ada, telur ada, cabenya ada juga Pak Ustaz. Opilionnya ada, di Samsunya ada, coba itu. Direbus gak Pak Bang Yum? Kalau kita punya iman, jangankan cuma Indomie, kita gak bakal soleh kalau punya iman. Tapi kalau imannya tipis dan gak ada orang, rebus Pak. Mumpung nih gak ada orang, istri gak ada, rebus. Dan istri pulang, pura-pura lemes lagi. Ya kan? Artinya apa? Benar-benar iman itu menentukan segala-galanya. Istri bisa kita bohongin, anak bisa kita bohongin, tapi diri kita dan Allah tidak bisa kita bohongin. Maka iman
imam, benar-benar menunjukkan. Kalau nggak ada imam, orang nggak bisa berpuasa, Pak. Dia bisa berpura-pura sahur ikut sahur, buka ikut. Begitu di tempat kerja, mau di hotel, dewan. Ada nggak dewan yang begitu? Ada ya. Dewan sono, di rumah kan wah buka sahur ikut sahur di rumah. Begitu masuk kantor, kopi, gitu aja. Di Pak Buredia di kantor petani begitu kan? Masya Allah. Orang bisa dibohongin Pak. Jadi ibadah puasa itu nggak tampak. Sehingga di sinilah Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis qudsi menyatakan wa ana ajzihi. Aku yang secara khusus membalas langsung orang yang berpuasa. Sehingga semua yang terjadi bagi orang yang berpuasa dihitung pahala tanpa terkecuali. Sampai ada bahasa riku fami shaumihi kalbiski. Bau mulutnya orang berpuasa sedap apa bau? Itu pun dihitung Allah sebagai pahala. Dan itu hanya terjadi bagi orang yang berpuasa. Bapak rajin sholat, rajin baca Quran, kok mulutnya bau, dan hitung pahala Pak. Kalau nggak puasa. Khusus orang yang berpuasa, semuanya loh, nggak ada yang Allah sia-siakan. Sampai urusan mulut bau aja dihitung pahala. Jangankan mulut bau, Bapak tidur aja dihitung pahala. Tapi jangan cuma dari ini doang yang dipegang Pak. Kita tidur mulu lagi. Tidur seharian. Bangun sholat zuhur bentaran, tidur lagi. Ntar asar bangun bentaran, bubur ya jatahnya Pak. Puasa model begitu, anak kelas 5 SD udah bisa Pak. Kalau puasa model begitu. Nah, di sini Pak, bagaimana Allah memberikan apresiasi yang luar biasa bagi orang yang ibadah. Belum lagi baca Qurannya. Bapak membaca Quran di bulan Ramadan, fi kulli harfin alfu hasanatin. Di setiap satu hurufnya tuh Pak, Allah kasih pahala 1000 kebaikan. Subhanallah. Dan itu hanya terjadi di bulan Ramadan. Bulan yang lain enggak. Di dalam Al-Quran, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihah. Barang siapa yang melakukan satu kebaikan, maka dia mendapatkan asyru amsalihah, 10 kebaikan. Itu di luar Ramadan. Begitu di bulan Ramadan, Allah lipat gandakan luar biasa. Satu kebaikan dibalas 1000 kebaikan. Jadi kalau orang berRamadan kok nggak berAl-Quran, sayang Pak. Orang ketemu Ramadan kok nggak mau baca Quran, itu sayang. Karena satu hurufnya 1000. Dan nanti Bapak Ibu baca tuh Bismillahirrahmanirrahim. Satu ayat. Berapa huruf itu Pak? Sorry, berapa huruf itu? Gak pernah hitung ya. Berapa Pak Cito ya Pak? 19 huruf. Nanti hitung. Kali 1000. Berapa tuh Pak? Subhanallah. Itu dari belas malam. Nah, hal seperti ini perlu kita pahami. Makanya wa ana ajzihi, redaksi itu artinya itu aku kata Allah akan membalas secara pribadi kepada yang berpuasa semua yang terjadi. Entah itu bau mulutnya, entah itu tidurnya, bahkan bapaknya kok dikasih sakit loh Pak. Itu tuh menggugurkan seluruh dosa kita. Semuanya dari sia-sia. Sedekah kita juga dilipat gandakan oleh Allah. Makanya besok Ramadan itu sedekahnya harus ditingkatkan lagi. Karena luar biasa itu. Apalagi kalau sampai ketemu Lailatul Qadar. Subhanallah. Lailatul Qadar khairum min alfi syahrin. Lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan 1000 kebaikan, 1000 bulan.
Lebih baik. Jadi orang yang mendapat dari Lailatul Qadar itu minimal mendapatkan kebaikan 1000 bulan minimal. Setiap orang nanti beda-beda Pak, sama-sama dapat dari Lailatul Qadar. Ada yang dapat 1000 bulan, ada yang bisa dapat 2000 bulan, tergantung bagaimana kualitas ibadahnya. Ini yang akan menjadi motivasi kita. Kenapa kita harus serius bersungguh-sungguh mempersiapkan diri, memantaskan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, memantaskan diri memasuki bulan suci Ramadan. Yang ketiga, ketika orang itu betul-betul memahami keutamaan Ramadan, keutamaan puasa dan ibadah lain di dalam bulan suci Ramadan, maka dia akan tumbuh semangat yang luar biasa. Grafiknya kalau dilihat itu terus naik Pak. 10 hari pertama naik, 10 hari kedua tambah naik, 10 hari ketiga yang merupakan puncak kemuliaan Ramadan, semangatnya masih membara. Itu kalau orang benar-benar mempersiapkan hati, imannya dan keimanan, terus naik grafiknya. Beda kalau ada orang imannya cetek, batinnya juga belum tenang, belum siap untuk memasuki Ramadan. Itu cuma dirame di awal doang. Di awal doang rame Pak. Maka jangan heran, hari pertama musola penuh, masjid penuh. Betul? Biasanya bertahan berapa hari Pak ini hadapi? Paling seminggu. Bagaimana biasanya berapa hari? Berapa malam? Berapa nih Pak? Saya sendiri itu fenomena setiap tahun Pak, dari dulu begitu. Yang aneh, yang malas orangnya yaitu itu lagi, yang rajin orangnya juga yaitu itu juga. Kenapa nggak ada perubahan? Nah disinilah kita penting mempersiapkan diri, pembekalan diri ini biar kita berubah, biar kita itu semangat, grafiknya terus naik, jangan kayak mereka kayak tahun lalu turun. Bahkan lebih parah, Ramadan belum selesai, semangat Ramadannya udah hilang. Ada. Nah, apalagi udah 10 hari terakhir, udah kok fokus lagi ke Ramadan kok. Yang ada semangat lebaran, sibuk baju lebaran. Ibu sudah mulai milih baju lebaran belum? Sudah. Siap. Ini bapaknya udah belum? Belum. Bagaimana kan nanya? Udah rapi. Siap. Katanya ukuran baju saja. Insya Allah. Terima kasih kan? Terima kasih kemudian sekarang saya ada urusan baru. Catat baju 3XL. Sandal 43. 43. Oke siap. Siap dulu. Dan jangan dipikirin bercanda jangan. Siap. Bapak Ibu udah bisa dibahas. Bapak Ibu udah lama balik aja. Itu pentingnya orang yang mempersiapkan diri dengan mental hati dan keimanannya. Oleh karena itu, baginda Nabi Muhammad SAW mengajarkan sebuah doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka mu'afata fid dunya wal akhirah. Udah hafal belum Bu? Tulis dan bawa handphone direkam. Allahumma inna nas'aluka mu'afata fid dunya wal akhirah. Nah, satu kali lagi, 3 kali. Allah
Allahumma inna nas'aluka mu'afata fid dunya wal akhirah. Ini doa sangat penting Bapak Ibu, dibaca terus. Kalau diartikan Allahumma ya Allah, inna sesungguhnya kami nas'aluka memohon kepadamu wahai Allah, memohon apa? Al-mu'afata, sehat batiniah kita di dunia wal akhirah, baik di dunia dan di akhirat. Kenapa ini penting? Karena urusan ibadah Bapak Ibu itu bukan tergantung jasadnya, tapi tergantung batinnya. Walaupun badannya sehat, jasadnya sehat, gak bakal nyampe ke musola. Betul. Walaupun rumahnya depan musola, siapa lagi bukan depan musola? Gak bakal nyampe Pak, kalau cuma badan doang yang sehat. Tapi kalau batinnya sehat, kuat, walaupun katanya jalannya tertatih-tatih, kakinya kalau jalan diseret, tetap nyampe sejam 5 waktu ada di musola. Betul. Walaupun badannya sehat, sholat tarawih cuma dapat 3 malam doang. Selebihnya ngapain mereka? Di rumah gak apa-apain, paling main handphone, ngobrol, jago, ngopi, rokok, baru begitu Pak. Berat untuk musola itu berat, tarawih itu berat. Tapi beda ketika orang itu diberikan sehat, kuat batinnya, walaupun katanya lelah seharian kerja, ya tetap menyempurnakan sholat tarawihnya. Yang lain udah pada tumbang, cuma pakai ini doang yang masih berdiri. Amin. Makanya minta mu'afah, sehat batin, kuat batinnya. Jangan seperti ajaran para penjajah. Dulu kita diajarin tuh mensanahin komporisano. Ya Pak Uge, apa dia Pak Uge? Mensanahin komporisano. Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang bohong Pak. Bohong. Itu maling sehat gak Pak? Rampok sehat gak Pak? Sehat. Tapi batinnya berpenyakitan. Dia bukan sehat badannya, yang terjadi yaitu melakukan hal-hal yang tentu tidak diridhoi Allah. Kalau Rasulullah ngajarnya nggak begitu. Ila soluhat jasad kullu. Ketika segumpal darah yang ada dalam diri kita ini bagus, soluhat jasad kullu, maka seluruh anggota tubuh kita menjadi bagus dan bergerak melakukan kebaikan dan kebagusan. Wanda fasadat, dan sekiranya segumpal darah itu rusak, fasadal jasad kullu, maka seluruh jasad kita akan ikut rusak dan bergerak melakukan kerusakan. Ala wahyal qalbu, segumpal darah itu adalah hati. Maka urusan ibadah itu urusan hati, urusan batiniyah, urusan iman, bukan urusan fisik. Banyak orang yang sehat nanti puasa cepat, kesempatan tahajud ada, tapi nggak dikerjakan. Cuma bangun, makan, 2 piring untung, terus tidur lagi. Ada nggak orang yang makan sahur doang terus tidur lagi Pak? Padahal subuh kurang 10 menit doang loh Pak. Nggak kuat ya nunggu subuh berjamaah. Boro-boro tahajud, padahal ada kesempatan tahajud. Tidak bisa. Makanya doa ini Bapak Ibu dibaca, diamalkan tiap hari. Nanti Allah hembuskan di dalam batin kita semangat yang membara, sehingga Ramadan grafik yang terus naik. Dan terakhir, dan itu kita sudah membuktikan bagaimana Allah menolong kita Pak. Makanya di mana-mana majelis taklim pada tutup, tapi di Kanjur Rahmah kita buka seluas-luasnya. Yang ingin ikut ngaji selama Ramadan, setiap habis tarawih di pesantren ada kajian tafsir Jalalain yang hadir, bapak-bapak, ibu-ibunya juga ada.
setiap malam, dimulai dari malam kedua sampai terakhir malam ke-20. Habis subuh juga ada kita berikan kajian di Masjid Al-Barkah setiap pagi. Dari hari pertama sampai hari ke-20, habis sholat subuh jam 6 selesai. Yang mau kerja, yang mau aktivitas silakan, selesai. Nanti tanggal 20 selesai, kita lanjut fokus ke ibadah yang lebih spesial, yaitu ibadah iktikaf 10 hari terakhir di masjid. Lalu saya sambung dengan sholat tasbih berjamaah. Biasanya kita mulai jam 2 selesai jam 3. Mereka semua pada semangat, bukan karena dia rajin olahraga, enggak, karena Allah hembuskan semangat yang membara sehingga kita itu semakin hari semakin bersemangat. Dan inilah pentingnya kekuatan doa. Semoga Allah berikan kesehatan, berikan afiat, diberikan kekuatan iman, mendapatkan seluruh kemuliaan di dalam bulan suci Ramadan, dan bisa memuliakan Ramadan bi barakatul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, selama saya mendampingi Bapak Ibu dalam pengajian namanya lidah tak bertulang, seringkali kepleset, terlalu tajam, terlalu keras, menyinggung perasaan Bapak Ibu semua. Tersinggung gak Bu ngaji sama saya? Tersinggung gak Bu? Harus tersinggung Pak. Ngaji itu harus tersinggung Pak Soleh. Ya. Nah, gua banget nih. Nah gitu loh. Yang penting jangan ngambek begitu Pak. Sebab kalau ngaji gak tersinggung, kemungkinannya dua. Satu, emang tidur mulu, gimana tersinggung. Yang kedua, karena gak paham, jadi gak tersinggung. Tersinggung gak Pak? Tersinggung. Ya, mohon maaf, dan batin, yang penting jangan ngambek. Ketemu lagi insyaallah habis lebaran. Semoga panjang umur sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.